Shalom, puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di minggu pertama di tahun yang baru ini. Saya ucapkan selamat tahun baru, kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini dan menjadikan kita anak-anak yang perkasa. Saudara kasih Tuhan, tahun baru kalau menurut kalender Masehi ini diawali dengan bulan Januari. Kalau kita bahas itu panjang lagi ya saudara ya. Tapi saya tidak mau bahas hari ini. Januari, Desember itu musim salju. Kalau di yang 4 musim. Itu musimnya orang menghabiskan isi persediaan itu, isi lumbungnya. Berbeda dengan tahun yang Tuhan perintahkan orang Israel mengawali tahun, yaitu tahun bulan Abib. Bulan Abib itu sekitar jatuhnya bulan Maret, bulan April. Itu adalah musim semi. Musim di mana orang Israel mulai menabur. Ini beda ya. Karena itu kebiasaannya juga berpengaruh, saudara-saudara. Kan perayaan tahun baru itu nanti itu kan secara umum ya. Secara pribadi kan ada orang yang ulang tahun. Nah beda. Kalau kebiasaan kita ulang tahun itu kan kepingin dapat hadiah. Yang punya anak kecil pasti tahu rasanya ya. Sekarang minta hadiah yang kecil, tahun depan minta lebih besar, tahun besar lebih besar lagi. Karena apa ya? Memang peringatan tahun barunya ya sama, musim menghabiskan isi lumbung. Beda dengan orang Israel zaman dulu Tuhan perintahkan bulan Abib itu tahun yang baru, musim menabur. Kita tahu mereka ketika masih kecil begini menanti umur 12. Kenapa kok nanti umur 12? Karena umur 12 itulah mereka boleh masuk bait suci. Itulah ketika dia mencapai umur 12, itulah awal dia memberikan persembahannya ke bait suci. Jadi beda sudah. Di sana kan musim awal tahun kan musim menabur. Jadi mereka juga gitu, ketika ulang tahun inginnya menabur, inginnya mempersembahkan. Dan setelah dia umur 12 memberikan persembahan, dia akan terus meningkat. Dan setelah dia bekerja, dia akan berusaha supaya aku tidak nabur kecil, aku akan beli kambing untuk dipersembahkan, beli sapi untuk dipersembahkan. Jadi mentalnya tidak sama sudah. Gara-gara perayaan tahun baru itu loh, mempengaruhi ke semua hidup. Kalau orang-orang yang Israel dipimpin Tuhan, ya setiap tahun dia akan ingin mempersembahkan. Tapi kalau dunia sekarang yang kita hidup ini, isinya setiap tahun kepingin minta, dan kepingin minta. Saya tidak akan bahas lebih jauh, mau tahun Masehi, mau tahun Ibrani, sama. Setiap orang, setiap kali mengawali tahun, selalu punya harapan supaya apa? Supaya bisa mengakhiri tahun. Supaya bisa masuk lagi ke tahun yang berikutnya. Karena itu, setiap kali orang ulang tahun selalu didoakan, selalu dinyanyikan supaya panjang umur. Nah, hari ini kita belajar soal panjang umur. Kita buka Amsal pasal 3. Kalau saudara ingat Ishak waktu dibawa Abraham untuk dipersembahkan, yang ditanyakan Ishak bukan mau makan apa, enggak. Bapak di mana persembahannya, ya gitu ya. Karena mereka pikirannya selalu mempersembahkan, memberi. Amsal pasal 3 ayat 1. Saya bacakan. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, tahu enggak ketika setiap orang diciptakan Tuhan sudah ditentukan sebetulnya akan mencapai umur berapa. Tapi kan sering berkhotbah di sini ya, seperti pohon kelapa itu buahnya ada yang masih degan jatuh, ada yang sampai tua nggak jatuh-jatuh. Bahkan ada orang ingin menghindari kecelakaan mobil di rumah saja. Di rumah truk masuk nyelonong, ketabrak mobil walaupun di rumah. Nggak ada yang tahu hidup itu sampai kapan umurnya. Tetapi Tuhan sudah punya jatah untuk setiap orang ini. Umurnya akan sekian, akan sekian, akan sekian. Tetapi ternyata ada resepnya untuk memperpanjang, untuk menambah umur itu.
Dikatakan di sini, karena panjang umur dan lanjut usia, ditambah sejahtera, ditambahkannya kepadamu. Ditambahkan itu artinya apa? Porsinya tadinya 10 ditambahi 3 jadi 13 misalnya begitu. Jadi ada orang-orang yang umurnya sudah ditetapkan mungkin 40 tahun, mati. Itu karena orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan hatinya memelihara perintah Tuhan, bisa ditambahi lagi umurnya. Contoh yang paling sederhana di Alkitab, sudah pasti ingat kan, ada seorang raja namanya Hizkia. Ketika Yesaya datang, sampaikan pesan terakhir, kamu mau diambil Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau tidak tahu apa yang aku lakukan. Hizkia ini sebenarnya sedang menagih janji ayat ini sebetulnya. Aku menyerah perintahmu, aku tidak melupakan ajaranmu dan sebagainya. Akhirnya Tuhan luluskan, ditambahi berapa umurnya? Ditambahi 15 tahun. Luar biasa. Mau ke dokter mana yang bisa nambahi umur 15 tahun? Tidak ada. Tetapi umur itu bisa ditambahkan. Saya dulu harusnya sudah mati waktu balita. Tetapi nyawa saya diminta sama papi mami. Sehingga sampai sekarang umurnya tahun ini nanti 50 masih hidup, sehat. Karena ditambahkan umurnya sama Tuhan. Apakah waktu itu saya sudah belajar firman Tuhan? Belum. Tetapi ternyata bisa diminta oleh orang tua saya yang hidupnya waktu itu ya sesuai firman Tuhan, yang hatinya pelihara perintah Tuhan. Tetapi ada resep ajaib bahwa Tuhan bisa menambahkan umur. Resepnya adalah janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena itu saya tidak pernah bosan mengingatkan saudara baca firman Tuhan. Karena ini yang bisa memperpanjang umur. Ini yang bisa menambah umur. Ini yang bisa menyehatkan tubuh kita, menyegarkan tulang kita. Ini firman Tuhan ini. Tuhan bisa menambah umur. Lagi, Amsal juga, pasal 10. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Saya bacakan, takut akan Yahwa memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Tidak cuma memperpanjang ternyata, bisa juga memperpendek Tuhan itu. Karena dikatakan dia yang bisa bikin miskin, bisa menjadikan kaya. Dia yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan juga. Jadi jangan dikira wis aku tidak mau ditambahi umurku wis. Tidak usah, aku tidak peduli Tuhan. Jangan khawatir, bisa diperpendek umurnya. Ini kalau dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya Ibrani, ini bukan dikatakan memperpanjang. Takut akan Tuhan itu akan ditambahi umur. Jadi sama dengan yang pasal 3 tadi. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya King James sama, ditambahi umur. Kalau memperpanjang apa sih bedanya sama ditambahi? Memperpanjang itu, saudara tahu karet. Tadinya panjangnya 5 cm, bisa diodot 10 cm. Karetnya sama. Kalau ditambah enggak kan? Karet yang satu ditambahi lagi karet yang kedua. Ditambahi lagi. Tetapi syaratnya cuma takut akan Tuhan. Saudara takut akan Tuhan itu sulit apa gampang? Sulit itu kenapa? Karena Tuhan kita itu maha kasih. Jadi sulit untuk takut sama Tuhan. Coba engkau sama setan-setan itu yang kasih seserahan kurang bunga satu aja
Cilaka sudah. Pada raja yang kejam, pada orang yang jahat, untuk takut mudah. Tetapi takut kepada Tuhan yang isinya hatinya penuh kasih, sulit. Karena begitu saudara salah, enggak langsung sambar beledek kan? Enggak kan? Dikasih waktu supaya bertobat. Jadi enggak takut jadinya. Takut akan Tuhan ini tidak mudah. Tetapi kalau siapapun yang takut akan Tuhan, Tuhan janji di firman Tuhan ini, umurnya akan ditambah. Ini firman Tuhan yang ngomong loh, yang janji Tuhan yang punya umur. Bukan saya yang tidak punya umur. Umur cuma dikasih Tuhan. Tuhan yang bisa ngasih penambahan umur ini. Dan di setiap tahun yang baru, orang selalu berharap umurku supaya nyampe tahun depan lagi ya. Tahun depan lagi ya, seperti itu. Dan caranya adalah tadi itu suka firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Dan ketika kita tahu firman Tuhan, kita belajar untuk takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan ini akan ngomong, jangan begini, jangan begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau engkau takut, engkau akan turuti firman Tuhan itu. Dan kalau engkau turuti firman Tuhan itu, Tuhan akan tambahi umur. Banyak orang kepingin tambah umur ya. Tapi sebetulnya tambah umur itu belum tentu enak loh saudara-saudara. Saya kasih contoh ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ketika Yesus mau pergi ke rumahnya Yairus untuk menyembuhkan anak yang sakit, di tengah jalan ada seorang wanita. Yang sakit apa? Pendarahan. Berapa tahun dia sakit? 12 tahun sakit pendarahan. Saudara tahu yang namanya sakit pendarahan? Darah setiap hari keluar. Dan saat itu belum ada infus, saat itu belum ada yang namanya donor darah, belum ada. Orang itu pasti pucat sekali, kekurangan darah. Berdiri pasti sempoyongan, jalannya isa-isa merangkak. Bagi wanita yang sakit pendarahan itu, setiap kali diperpanjang umurnya setahun, bertambah penderitaan setahun. Dikatakan, kalau kita baca ceritanya itu, dari dia kaya, dia berobat sampai miskin, tidak sembuh. Bahkan dikatakan semakin parah sakitnya. Jadi ketika wanita ini menjalani 12 tahun tambahan umurnya, itu penuh penderitaan. Saya ini kan suka matematika. Jadi ketika baca itu, pikiran saya langsung melayang. Ketika dia awal sakit itu, Tuhan Yesus umur berapa ya? Karena kan belum ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai melayani, mulai menjalankan misinya sebagai Mesias umur 30 tahun. Sesuai dengan aturan Yahudi, bahwa umur 30 tahun baru boleh mengajar. Sebelum itu tidak boleh mengajar. Karena umur 30 tahun, dianggap sebagai batasan dia dewasa penuh, dia sudah boleh mengajar. Dan dia setelah mengajar itu kira-kira 3 tahun atau 3,5 tahun baru dia kemudian disalibkan. Jadi hanya sekitar 3,5 tahun saja dia berjalan menjalankan misinya sebagai Mesias. Jadi kalau 12 tahun, dari 30 saya kurangi 12 tahun, umur Yesus waktu itu umur 18 sampai ya 21 tahun lah, sampai 3 tahun ya. Antara 18 sampai 21 tahun, Yesus belum boleh menjalankan tugasnya. Saudara masih ingat ketika perjamuan di Kana, Yesus ngomong apa? Ibu, apa yang kau mau? Belum waktunya. Yesus waktu itu mengajar? Enggak. Karena memang belum boleh mengajar. Karena belum waktunya. Tetapi untuk menanti waktunya Tuhan, tadi pujian terakhir, untuk menanti waktunya Tuhan, wanita ini harus 12 tahun menjalani penderitaan yang tiada tara. Saya bisa bayangkan, gak usah sampai 12 tahun. Tahun ketiga saja, mungkin kalau saya jadi dia, saya akan minta Tuhan, mati saja Tuhan. Wanita ini tidak dalam posisi minta panjang umur pasti. Jadi panjang umur itu belum tentu enak.
Tetapi wanita ini bertahan 12 tahun dengan sakitnya yang begitu parah. Supaya ada demonstrasi iman yang ajaib. Kalau dia tidak bertahan 12 tahun, kita nggak akan baca tulisan itu, sebuah contoh iman. Di mana Tuhan tidak ada aturannya. Di mana-mana ya nunggu dijamah. Tetapi dia tidak, aku yang menjamah pucuk jubahnya saja, maka aku sembuh. 12 tahun tidak membuat imannya turun, tetapi semakin naik, semakin naik, semakin naik. Pak, aku baca firman Tuhan, aku kok turun disembuhkan. Lah, baca firman Tuhan berapa? 12 tahun dalam penderitaan mengiring Tuhan? Belum. Kadang-kadang, tidak semua orang ini ya, orang-orang khusus, saya katakan orang khusus, orang spesial wanita ini, karena di seluruh Israel, Tuhan tidak jumpai iman sebesar itu. Jadi perlu orang khusus kan? Orang spesial yang tahan menderita selama 12 tahun untuk menanti waktunya Tuhan. Dia menjamah pucuk jubahnya dan dia sembuh. Jadi panjang umur bukan mesti enak. Apalagi di zaman akhir ini. Zaman di mana semakin Tuhan semakin dekat datang, akan semakin banyak penderitaan. Bahkan hari Tuhan dikatakan pahlawan pun akan menangis. Jadi jangan dikira Tuhan segera datang. Siaplah. Karena pahlawan pun akan menangis pada saat hari Tuhan itu. Penderitaannya tiada tara. Karena itu saya tidak terlalu membahas soal itu. Tanda-tanda akhir zaman saya nggak terlalu bahas di sini. Yang saya utamakan menyiapkan kita semua untuk ketika waktunya tiba, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Tahu waktunya percuma atau kalau nggak ikut masuk. Yang penting kan masuk, nggak tahu waktunya kaget seperti pencuri datang, tapi kan masuk kerajaan sorga. Yang penting itu, karena itu saya nggak terlalu membahas yang dibahas-bahas sampai bulat, enggak. Saya mau menyiapkan hati saudara supaya siap setiap saat. Entah Yesus datang, entah nanti malam mati, sudah siap. Contoh yang pertama, wanita ini. Kita juga harus tahu berarti bahwa panjang umur kadang-kadang penuh penderitaan. Tetapi siapapun yang tahu jatahnya hidup di dalam Tuhan tidak akan takut mengalami itu. Karena dia tahu pada waktunya Tuhan pasti tolong. Contoh kedua, 2 Raja-Raja pasal 20. Ini tadi Hizkia tadi ini. 2 Raja-Raja pasal 20. Saya tidak terlalu bahas bagaimana belajar firman Tuhan, bagaimana takut akan Tuhan, karena saya sudah sering sekali bahas. Saya bahas sisi yang lain, 2 Raja-Raja 20, supaya saudara tahu apa artinya dipanjangkan umurnya itu, supaya saudara tidak salah menjalaninya. 2 Raja-Raja 20 saya bacakan ayat 6. Ini Hizkia sudah diomongkan di ayat awal, diomongkan dia akan mati, tetapi Hizkia bergumul dengan Tuhan, dan ayat 6 ini jawabannya dari Tuhan. Mulai ayat 5 saja. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Ini Tuhan ngomong sama Yesaya ya, suruh balik. Beginilah firman Yahuwah Tuhan Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Yahuwah, ke rumah Tuhan. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur,
Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, ketika Tuhan mengabulkan permohonan Hizkia, diperpanjang umurnya 15 tahun, apa yang menjadi tanda? Dikatakan tadi ayat 5, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sudah tahu kalau orang diperpanjang umurnya, tujuannya bukan lain, cuma supaya pergi ke rumah Tuhan. Paham ya saudara-saudara ya? Daud, kalau saudara baca Mazmur, yang kuinginkan tinggal di rumah Tuhan. Ini kembali lagi yang saya ngomongkan di awal tadi. Orang Israel kesukaannya datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika dia bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu artinya apa? Keadaannya apa? Baik. Kalau orang Israel bisa datang ke rumah Tuhan, pergi dari daerah yang jauh, pergi ke Yerusalem, berhari-hari jalan, ketemu ke Yerusalem dia pergi mempersembahkan domba, lembu dan sebagainya. Artinya kondisinya dia baik. Jadi selalu yang diinginkan orang Israel waktu itu adalah bisa datang ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan korban. Jadi ketika seseorang diperpanjang umurnya, ada tujuan sebetulnya, yaitu supaya bisa datang ke rumah Tuhan. Dan dikatakan di sini, Hizkia diperpanjang 15 tahun dan ditambahi, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Karena sebelum Hizkia sakit ini, dia diserang oleh Raja Asyur. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, itu ada namanya Sanherib. Itu menyerang Yerusalem. Raja Asyur. Tapi apakah karena Hizkia? Bukan, ternyata karena namaku dan karena Daud hambaku. Bonus itu. Jadi Tuhan ngomong, nanti umur 15 tahun tambahan ini engkau akan menjalaninya dengan penuh damai. Beda dengan 12 tahunnya wanita tadi, penuh dengan kesakitan. Apa yang kita pelajari dari kasus ini? Kita buka di Yesaya. Ini kan zamannya Yesaya. Kita buka Yesaya pasal 38. Yesaya itu setelah Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Yesaya ya. Yesaya 38. Ini juga mencatat kitab Yesaya mengenai Hizkia yang sakit disembuhkan. Dan ketika dia disembuhkan, saudara baca 38 ayat 9. Karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Jadi ketika Hizkia disembuhkan, dia langsung mengarang lagu, saudara. Dia persembahkan sebuah lagu untuk Tuhan. Isinya macam-macam, saya nggak akan bahas panjang sekali. Saya akan lompat ke ayat 20. Jadi yang kita baca ini adalah lagu karangannya Hizkia karena disembuhkan Tuhan. Ayat 20, Yahuwa telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Yahuwa, di rumah Tuhan. Jadi Hizkia bertekad bahwa 15 tahun tambahan umurnya, dia katakan kami. Kami ini siapa? Berarti bukan cuma Hizkia. Berarti kami ini mungkin seluruh kerajaan akan diajak dia. Atau mungkin Hizkia dengan Tuhan, kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ini janji Hizkia. Setelah dia disembuhkan 15 tahun tambahan umurnya, dia akan bermain kecapi seumur hidupnya di rumah Tuhan. Itu janjinya. Yang terjadi apa? Nah ini kan sering kali kita nggak bahas ini kan, taunya Hizkia disembuhkan, diperpanjangnya 15 tahun. Kita harus belajar. Kita buka 2 Tawarik. 2 Tawarik ini juga, kitab Tawarik ini juga membahas sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. 2
2 Tawarik 32. Jadi kalau saudara belajar mengenai raja-raja Israel, habis belajar raja-raja, saudara harus baca Tawarik. 2 Tawarik 32. Dua Tawarik 32, saya akan bacakan ayat 24. Saya baca 2 Tawarik 32, 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Yahuwah dan Yahuwah berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. 25, perhatikan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saya tulis sedikit renungan kemarin kan di grup Panen Raya WA bahwa Tuhan berjanji menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka kalau engkau berhasil, jangan sombong, jangan jumawa, jangan angkuh. Kalau gagal juga jangan takut, karena Tuhan menyertai. Dan dikatakan di sini bahwa Hizkia menjadi angkuh. Kayak dia itu sakti, kayak dia itu suci sehingga Tuhan kasih dia umur panjang. Padahal Tuhan ngomong, aku akan lindungi engkau oleh karena namaku dan karena Daud hambaku, bukan karena Hizkia. Tetapi Hizkia menjadi angkuh, ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan, murka Yahuwah tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tapi untungnya Hizkia sadar kalau dia sudah salah di hadapan Tuhan. Sehingga malapetaka yang Tuhan jadikan atas Israel dan Yerusalem itu dimundurkan. Tidak di zamannya Hizkia. Baca ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. 30, Hizkia ini juga telah membendung airan Gihon, Gihon itu nama sungai ya, di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Tuhan meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Jadi berbeda dengan wanita yang 12 tahun mengalami penderitaan. Hizkia ini 15 tahun mengalami kelimpahan luar biasa. Dan itu malah menjadi jerat Hizkia, dia menjadi angkuh. Masih ingat janji Hizkia apa? Bermain kecapi di dalam rumah Tuhan. Tapi setelah lihat apa yang kita baca tadi, Hizkia tidak melakukan itu. Hizkia bisnis sana, bangun kota, bendung sungai, dan sebagainya. 15 tahun yang Hizkia janji akan diam di rumah Tuhan untuk bermain kecapi di hadapan dia. Tidak kesampaian. Karena apa? Karena Hizkia kaya. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kita berkeluh kesah. 12 tahun wanita pendarahan ini penuh penderitaan, tapi finishnya luar biasa. Dan saudara tahu apa yang dilakukan dia setelah dia sembuh? Tidak ditulis di Alkitab, tapi khayalan saya membuat suatu prediksi sendiri ya. Ya ini bukan Alkitabiah, tapi menurut saya wanita itu rindu sekali datang ke rumah Tuhan.
pasti yang dia lakukan adalah datang ke rumah Tuhan. Dan sudah tahu apa? Datang ke rumah Tuhan itu waktu itu ada beanya, ada persembahan minimal yaitu 2 keping uang. Pasti dia uangnya kan tidak ada. Dia akan cari uang 2 keping itu. Bagaimana caranya? Dia akan datang ke rumah Tuhan, dia akan nyemplungkan 2 keping itu yang adalah miliknya seluruhnya. Jadi ingat ya, satu kejadian gitu ya. Yesus ketika di depan tempat persembahan ada yang memberikan 2 keping. Ya mungkin bisa wanita itu, bisa juga yang lain. Tetapi bayangan saya wanita ini akan pergi ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan 2 kepingnya yang pertama. Tahun loh tidak boleh ke rumah Tuhan loh, karena kondisinya najis. Pendarahan itu najis, tidak boleh datang ke rumah Tuhan. 12 tahun tidak boleh datang ke rumah Tuhan. Tetapi Hizkia yang tempatnya nggak jauh dari rumah Tuhan, yang sudah berjanji 15 tahunnya akan dipenuhi dengan main kecapi seumur hidupnya, tidak kejadian malah. Karena dikasih Tuhan berkat banyak. Itu menjadi jerat bagi dia. Sehingga tadi ayat 31, ketika Raja Babel, kalau saudara baca di dalam Raja-Raja, di dalam Yesaya, saudara akan lebih jelas, saya nggak akan baca karena terlalu panjang nanti. Datang utusan Raja Babel. Babel itu letaknya jauh. Jauh sekali kan dari Israel. Datang ke situ, mereka gumun. Dengar-dengar kabar berita ini sudah tersiar, engkau Raja Hizkia sudah mau mati tapi kok hidup lagi. Dan dia dengan angkuh, dia pamerkan semua hartanya, semua gudang hartanya, semua tempat persenjataan, semua dia pamerkan. Kita baca Yesaya 39. Yesaya 39. Jadi Hizkia ini menjadi angkuh, dia pamer semua hartanya. Yesaya 39, saya baca mulai ayat 4. Judulnya perikopnya Hizkia dan para utusan dari Babel. Kelop ya, ayat 4. Lalu tanyanya lagi, ini ya saya tanya kepada Hizkia, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Yahuwah semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Yahuwah. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambilnya orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi gara-gara Hizkia mengingkari janjinya untuk 15 tahun hidup di dalam rumah Tuhan, Tuhan menjatuhkan putusan atas tanah Israel bahwa akan datang Raja Babel, akan diangkut semua, termasuk isi bait suci pun akan diangkut oleh Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, untuk diambil. Dan tidak cuma kekayaan, tapi anak-anak raja, keturunan bangsawan diambilnya jadi sida-sida. Tahu sida-sida? Sida-sida itu pelayan raja yang kemaluannya dipotong itu loh. Jadi kasim, jadi dibiri. Jadi keturunan raja itu akan dibiri jadi pelayan raja Nebukadnezar di sana. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadinya dia janji di rumah Tuhan selama 15 tahun sisa umurnya. Tetapi karena Tuhan kasih dia kekayaan, dia jatuh di situ. Dia menjadi angkuh, pamer, semua dipamerkan kepada Raja Babel. Dan gara-gara itu Raja Babel ngiler. Tak buat pasukan dulu ya, nanti tak serang kau. 15 tahun yang enak itu justru membawakan malah petaka. Beda kan dengan 12 tahun yang tadi. Kita belajar contoh yang ketiga, Rasul Paulus, Filipi 1.
Galatia, Efesus, Filipi. Filipi pasal yang pertama. Saya akan baca ayat 21. Filipi pertama 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Rasul Paulus ini terkenal sekali pernyataan Rasul Paulus ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Rasul Paulus, kalau saudara baca di bagian yang lain, Rasul Paulus ini ada duri dalam daging yang dia minta Tuhan angkat, tapi Tuhan tidak mau angkat. Jadi hidupnya Rasul Paulus sama seperti wanita yang pendarahan tadi. Hidupnya hari ke hari dipenuhi dengan sakit. Jadi dia punya dua pilihan sebetulnya. Dan kalau saudara baca ini tadi, dia punya dua pilihan. Artinya dia bisa pilih sebetulnya mau mati apakah dia mau terus hidup. Dan Rasul Paulus ngomong, aku bingung mau pilih yang mana. Yang satu aku senang karena ketemu dengan Yesus, aku selesai, keuntungan. Tapi yang kedua, aku harus hidup dalam penderitaan, hidup dengan duri dalam daging, hidup dari penjara ke penjara untuk melayani Tuhan. Ini sebuah pilihan yang dia harus pilih. Dia kalau mau mati saat itu, rasanya Tuhan kabulkan dia mati. Dikatakan di situ dia harus pilih kok. Artinya dia dikasih pilihan sama Tuhan. Wes Rasul Paulus, kamu kan ada duri dalam daging, aku tidak mau angkat, wes kamu mau mati, apakah kamu mau hidup untuk melayani aku? Rasul Paulus bingung. Kembali ke contoh saya tadi, saya sebetulnya waktu balita masih umur 3 bulanan harusnya sudah mati. Tapi orang tua saya memilihkan saya masih belum bisa milih kan, masih kecil, masih bayi. Orang tua saya memilihkan untuk saya hidup untuk Tuhan. Karena itu setelah saya sembuh, saya diserahkan kepada Tuhan. Saya sering loh sama orang tua saya itu, dulu dipanggil sendiri, kamu sudah diserahkan untuk Tuhan loh ya. Jadi sebetulnya saya hidup sama orang tua saya itu, saya sudah bukan anaknya dia sebetulnya. Tapi dia lebih berbahagia melihat saya tumbuh dewasa walaupun sudah bukan punya dia, daripada saya mati. Lumayan, walaupun hidup di sebelahku, walaupun sudah bukan milikku, aku tidak bisa menentukan hidupnya lagi, tidak bisa ngatur hidupnya. Karena itu saya dulu susah diatur memang, karena saya sakarepe saya, udah Tuhan pimpin bagaimana. Karena memang sudah bukan miliknya papi mami saya ini, sudah diserahkan ke Tuhan. Tetapi ada saat di mana saya harus memilih sendiri. Saya berulang kali harus mati, saudara-saudara. Dan yang terakhir sekali ketika saya sakit parah hampir 1 tahun itu, saya sudah siap Tuhan, mati siap. Tapi saya boleh memilih. Mati sekarang, siap ketemu aku, senang, ya. Tapi kalau terus engkau berjalan untuk Tuhan. Saya bingung seperti Rasul Paulus ini, harus bingung milih yang mana. Karena Tuhan sudah ngomong, istrimu, anakku, aku yang tanggung. Aku lebih cinta dia, aku lebih berkuasa menghidupi dia. Tetapi ketika engkau ditambahkan umur, engkau harus tahu bahwa bukannya engkau lagi, tetapi Yesus. Dan saya ngomong kepada saudara sekalian yang tidak harus mengalami sakit, tidak harus mengalami pilihan, hidup untuk Kristus. Apapun yang saat ini, saudara kan tidak tahu umurmu sampai kapan toh. Diperpanjang atau tidak, bagi saya menurut saya tidak terlalu penting. Karena kalau kita pun mati malam ini itu adalah keuntungan. Tetapi kalau saya boleh memilih,
Saya memilih hidup untuk apa? Untuk kamu, kata Rasul Paulus. Untuk aku boleh melayani Tuhan. Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti janjinya Hizkia. Supaya aku bisa 15 tahun main kecapi di dalam rumah Tuhan. Walaupun diingkari sama dia. Tetapi itu yang betul sebetulnya. Hidup kita itu untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan sikap hati bagaimana mempersembahkan sudah kita bahas yang lalu kan. Bahwa kita harus dipenuhi belas kasihan dan kita hidup karena belas kasihannya Tuhan. Jadi saudara-saudara, diperpanjang umur. Bisa bergelimang kesenangan seperti Hizkia, bisa juga seperti Rasul Paulus ataupun wanita yang pendarahan itu. Tetapi yang terpenting bukan itu, yang terpenting adalah sikap hidup kita. Kita diperpanjang umurnya ini untuk apa? Karena kalau tidak untuk apa-apa yang berguna, mending sekarang kita mati ketemu Tuhan, itu suatu keuntungan. Keuntungan. Jangan sampai diperpanjang umurnya seperti Hizkia, tetapi berbuah malapetaka. Karena itu saudara-saudara, kalau saya mendoakan orang yang sakitnya parah sudah terminal antara hidup dan mati, itu menjadi suatu pergumulan sendiri di dalam hati saya. Saya pasti bertanya-tanya, Roh Kudus, baiknya orang ini pulang ataukah hidup Tuhan? Jangan sampai kalau orang ini hidup jadi seperti Hizkia Tuhan. Kalau dia hidup seperti Rasul Paulus, oke Tuhan, sembuhkan dan bangkitkan dia supaya dia hidup. Suatu pergumulan bagi saya mendoakan suatu hal yang bukan yang, enggak Tuhan, sudah nama Yesus sembuh, enggak seperti itu. Karena saya tahu ada dua jalan nanti yang terjadi ketika umur ditambah. Bisa menjadi baik untuk kemuliaan Tuhan, bisa menjadi tidak baik, menjadi malapetaka. Karena itu saudara-saudara, prinsip saya, kalau mau tidur, Tuhan tidur, nek memang sudah waktunya ya angkat, besok enggak bangun. Kalau masih bisa bangun, saya mengucap syukur Tuhan, berarti engkau percayakan lagi aku untuk melayani engkau 1 hari lagi. Jadi hidupnya penuh ucapan syukur. Artinya aku 1 hari lagi boleh hidup untuk Tuhan. Kalau saya masih bisa menjumpai hari Minggu, aku masih boleh memuji Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara punya enggak rinduan seperti itu setiap hari Minggu? Saya masih ingat, papi mami itu ya setiap hari Minggu, pagi-pagi sudah macak, ayu, ganteng, rapi, bahkan papi kadang-kadang belum datang, dia sudah di sini kan. Karena dia ngenteni hari Minggu. Dia nunggu setiap hari Minggu dia sudah di sini. Walaupun dia mungkin tidak janji seperti Hizkia, tapi dia menjalaninya. Dia suka kalau hari Minggu. Dia suka ada ibadah. Bisa mendengar firman Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan, sama saja. Yang penting diam masuk hadirat Tuhan. Dan ini yang seringkali kita lupa, apalagi kalau kita diperpanjang umurnya, ditambah harta melimpah, tambah lali pasti wes. Jadi kalau saat ini Tuhan belum berkati engkau berlimpah-limpah, apa? Mungkin saudara belum kuat terima harta melimpah. Tapi saudara harus belajar dengan harta yang ada saat ini, saudara bisa memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan percayakan lebih lagi supaya saudara nggak kaget. Nanti begitu saudara diberkati Tuhan kaya raya, enggak seperti Hizkia. Jadi angkuh, enggak. Tapi hatinya tetap terus ingin merindukan hadirat Tuhan. Dan saudara sadar bahwa hidupmu bukannya engkau lagi. Apa artinya kalau hidupmu bukan engkau lagi? Kalau engkau seorang suami, istrimu tidak hormat pada engkau, tidak apa-apa, engkau bukan suaminya lagi kok. Kamu boleh hidup berdampingan karena tambahan umur dari Tuhan. Kalau engkau seorang istri, suamimu kurang sayang sama engkau, tidak apa-apa, tidak usah berkeluh kesah.
Jalani itu dengan ucapan syukur. Karena ini tambahan kok, bonus dari Tuhan. Sebab hidupku bukan aku lagi. Itulah hidup menurut Tuhan, mengiring Tuhan, menyangkali diri dan memikul salib. Setiap hari engkau menyangkali dirimu. Aku Yusak, iya. Tapi aku bukan Yusak lagi. Aku suaminya Melan, iya, tapi aku sudah bukan suaminya. Secara jasmaninya suami istri, tetapi secara sikap hidup sudah tidak apa-apa. Begitu pula saudara, itu dia Lois anakku, tapi aku juga bukan bapaknya. Aku tidak sakit hati walaupun dia mungkin kadang nakal, kurang ajar dan sebagainya. Jadi artinya akhirnya hidup kita dipenuhi belas kasihan, semuanya hanya belas kasihan saja. Akhirnya saudara nggak akan berkeluh kesah, saudara akan mengucap syukur dalam segala perkara karena saudara sadar bahwa ini tambahan hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah ya nggak terlalu dipikir-pikir berat lagi, karena apa? Besok mati saya nggak tahu. Selama saya melek mata bangun tidur, terima kasih Tuhan, hidupku untuk Kristus hari ini. Itu saudara-saudara. Dan kalau sikapmu sudah benar seperti ini, ketika Tuhan tambahkan umur kepadamu, akan menjadi suatu tambahan umur yang berkualitas. Saudara lihat Alkitab ini, hampir sepertiganya tulisan Rasul Paulus kan. Ini dari orang yang tadinya bingung, aku mati apakah hidup ya? Kalau mati keuntungan bagiku, kalau hidup untuk Kristus. Wanita pendarahan itu, harusnya dia sudah mati lah. Gak mungkin orang kehabisan darah sampai 12 tahun bisa hidup waktu itu. Tetapi Tuhan perpanjang untuk supaya ada iman yang dahsyat dinyatakan menjadi contoh bagi orang Israel. Ada iman yang seperti ini dahsyatnya. Kalau saudara boleh hidup sehari lagi, saudara harus tahu bahwa Tuhan sedang persiapkan engkau untuk sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang saudara harus cari. Adik-adik kecil, jangan ngerengek sama orang tua yang ngerengek terus, aku minta, jangan. Justru aku bisa beri apa kepada mamaku ya, kepada papaku ya. Aku bisa pijitin kakinya yang capek, aku bisa bantu menyapu dan sebagainya. Daud ngomong, yang kuinginkan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia lakukan itu. Dia tidak memperbaiki istananya, dia justru memperhatikan bait Tuhan. Bahkan dia punya tentara, seringkali diajak rapat untuk ngatur ibadah. Tentaranya Daud tidak diajak latihan perang, tapi diajak ngatur ibadah. Luar biasa kan Daud. Begitu pula kalau saudara, hidupmu isinya bagaimana aku menyenangkan Tuhan. Tuhan ngomong, aku akan meluputkan kota ini dari Sanherib, oleh karena namaku dan oleh karena Daud hambaku. Padahal Daud sudah mati, yang memerintah adalah Hizkia waktu itu rajanya, tetapi bukan karena Hizkia dia mempertahankan Yerusalem, tetapi karena Daud hambaku. Begitu pula saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita sadar introspeksi. Apapun kondisimu saat ini, kalau Tuhan berikan umur panjang, kalau saudara diberikan kesehatan, diberikan berkat melimpah, jangan lupakan Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan bisa memperpanjang umur. Bahwa Engkau Tuhan bisa juga memperpendek umur. Bahwa Engkau Tuhan berjanji, siapa yang takut akan Engkau, siapa yang merenungkan firman Tuhan, siapa yang kesukaannya firman Tuhan, juga Engkau akan tambahi umur Tuhan. Tetapi kami hari ini belajar, soal tambah umur itu bukanlah yang paling utama.
Kami belajar bahwa ketika ditambahi umur, yang paling penting adalah bagaimana kalau hidup kami adalah untuk Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tetapi biarlah Yesus hidup di dalam hidup kami. Supaya kami berjalan dalam kuat kuasanya, kami berjalan dalam kerendahan hatinya, kami berjalan dalam kelemah lembutannya, dan ada kuasa yang dahsyat. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang di bawah nama itu, kuasa di bumi dan di sorga, tunduk di bawah nama itu. Ya Tuhan, izinkan kami ke depan ini hidup di dalam nama Yesus, hidup di dalam hadirat Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, di tahun yang baru ini, supaya tahun ini menjadi suatu proses pembelajaran buat kami untuk berlatih menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Untuk hidup terus bergumul melawan daging kami, menyangkali diri kami bahwa hidup ini bukan kami lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami. Bukan cuma kerendahan hatinya dan kelemah lembutannya, tetapi juga kuasanya akan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Setiap langkah kami akan diiringi dengan mujizat. Setiap langkah hidup kami akan diiringi dengan keajaiban. Tetapi keajaiban yang bukan dipenuhi dengan keangkuhan, tetapi didasari dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tuhan, Roh Kudus, hamba-Mu mohon, kami mohon, jagailah kami Tuhan. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri. Sebab iblis yang penuh dengan keangkuhan itu selalu mempengaruhi, menggoda kami. Tetapi kami akan kuat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang, sebab kami akan belajar rendah hati seperti-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus melayang-layang mengajarkan hal-hal yang lebih detail kepada anak-anak-Mu di sini, untuk belajar mengiring Engkau, untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin.